Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathiran katsira wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah. Kita masih ada peluang ya untuk duduk di rumah Allah seketika sesudah menunaikan salat fardu maghrib berjamaah. Kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan, bulan Sya'ban maksudnya ya. Bulan Sya'ban, 2-3 hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Maka tajuk yang dipilih untuk jadi renungan kita mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan kematiannya saat-saat menuju liang lahat. Karena di antara cara Al-Quran memperingatkan orang beriman, kalau kita simak ayat-ayat Quran itu ya, banyak cerita tentang hari kiamat, tentang padang mahsyar, tentang surga neraka. Mudah-mudahan dengan memikirkan hadis seperti ini, kita lebih membuat penumpuan kepada ibadah siam ya, ibadah saum ataupun siam, ibadah puasa yang akan kita lakukan. Karena di antara tujuan ibadah ini muhasabah atau bertaubat. Bulan Ramadan bulan bertaubat, bulan kita membaiki hubungan dengan Allah. Macam mana kita nak terangsang untuk bertaubat? Kita ingat sangat kembali kepada Allah. Kita ingat sangat kembali kepada Allah. Baiklah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih ya, barangkali dulu sudah pernah juga disorot di sini. Rasulullah memperingatkan saat kita akan berangkat ke tanah pekuburan ataupun saat orang itu sudah berada di dalam keranda. Katanya di sini sabda Rasulullah SAW, iza wudi'atil janazatu, ketika jenazah telah diletakkan dalam keranda, fahtamalahar rijal, lalu dibawa oleh jemaah di atas pundak mereka, ala anaqihim, fa in kanat salihah, kalau jenazah itu jenazah yang salihah, orang yang saleh maksudnya. Ini tujuan kita bersiam Ramadan ini untuk meningkatkan kesalehan kepada Allah. Kalau orang yang saleh, dia happy diantar ke kubur. Inilah target kita kalau boleh ya, meningkatkan kualiti kesalehan kita tuh. Orang yang saleh saat diantar ke kubur, dia mengatakan qaddimuni, cepatlah bawa saya, cepatlah bawa saya. Orang yang saleh, orang yang taat, orang yang bisai, waktu mau diantar ke kubur, happy, gembira, mau cepat. Artinya tidak mau lama-lama duduk di rumah. Kalau sudah meninggal, cepat dimandikan, cepat dikafan, cepat disolatkan, dan cepat diantar ke kubur. Mayat itu sendiri mendesak, qaddimuni, bawalah saya segera. Karena mayat itu sudah bentukan alam ya.
Mayat itu sebaik saja meninggal, dia sudah beralih alamnya, alam barzakh namanya ya. Nah, kita sekarang duduk di atas bumi, duduk di permukaan bumi. Kita ini alam kita di atas bumi. Orang yang sudah meninggal alamnya dalam perut bumi. Contohnya macam ikan lah ya, ikan alamnya dalam air. Nah, itulah. Itu maka mayat tadi mau segera diantar. Kemudian kalau kita lihat keterangannya, tambah juga dengan ayat Quran, katanya orang itu sebelum dia dicabut rohnya lagi, nanti di bawah akan diceritakan ya. Awal-awal sebelum rohnya dicabut, dia sudah diberi berita motivasi, berita gembira bahwa habuannya adalah jannah. Subhanallah, nanti di bawah kita akan bincang beberapa ayat. Dia sudah tahu bahwa tempat yang akan dia tuju dalam kubur adalah jannah. Itu maka ulama termasuk Tuan Guru Haji Saleh bin Musa dari Malaysia ya, almarhum, sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia banyak berceramah tentang 3 keperluan asas mukmin. Tuan Guru Haji Saleh bin Musa dulu sudah pernah juga disebut di sini. Dia membuat penekanan terhadap 3 tujuan asas mukmin dalam hidup ini. Pertama katanya meningkatkan ma'rifatullah. Yang kedua membuat benda yang bermanfaat, menjauhi benda yang tidak bermanfaat. Yang ketiga mengetahui perihal sesudah mati. Inilah dia. Kalau kita mati macam mana? Nah, kalau orang yang saleh sudah dijanjikan di sini, dia nak cepat masuk kubur, tidak mau lama-lama duduk di rumah, tidak mau lama-lama duduk di keranda, duduk di hospital, tidak mau. Subhanallah. Itu kalau orang yang baik ya. Mudah-mudahan kita tergolong ke dalam golongannya. Nah, maka bila kita lihat teks hadis ini, fa in kanat salihah katanya. Kalau jenazah itu jenazah manusia yang saleh. Dari ungkapan ini ulama mengatakan tujuan kita hidup ini menjadi orang yang saleh, menjadi suami yang saleh, menjadi istri yang salehah, melahirkan anak yang soleh-solehah, anak cucu yang soleh-solehah. Karena kalau dia tidak soleh, ini tengok nanti. Wa in kanat ghaira salihah. Kalau jenazah itu bukan dari kalangan insan yang soleh, qalat, masa diantar ke kubur, dia risau. Dia risau. Dia cemas. Dia ketakutan, mengatakan ya wailaha, ya wailaha, alangkah sedihnya, alangkah sialnya. Aina yadhhabuna biha, kemanakah ahli keluarga akan mengantar dia? Kamu mau bawa saya kemana nih, katanya. Sementara insan yang soleh tadi dia sudah tahu bahwa destinasinya surga, dia nak cepat diantar ke sana. Kalau orang yang tidak saleh, dia tahu kubur itu tempat yang bermasalah. Subhanallah. Berarti apa maknanya ini? Maknanya bila orang itu mati, dia beralih alam roh. Subhanallah. Masalah yang dia hadapi semasa hidup, kalau dia tidak mengurus rohani, berbangkitlah nanti waktu nak meninggal. Waktu meninggal tuh. Kalau orangnya bergiat membina kehidupan rohani, dia tergolong orang yang soleh, dia gembira. Maka tertarik dengan ungkapan ada dulu murabi kita ya, Profesor Dr. Syekh Muhammad Ratib An-Nablusi namanya.
mati itu peralihan dari alam ke alam. Sekarang kita di alam fana, alam yang akan ditinggalkan. Mati itu beralih ke alam barzah menuju alam baqa. Kalau kita lihat dari Quran ya, boleh kita lihat contohnya surah At-Takasur saja, yang kadang-kadang imam juga dibaca di mana-mana masjid ya. Dan surah ini patutnya kita perhatikan dengan baik sebelum Ramadan, dalam bulan Ramadan. Subhanallah. Di situ dikatakan alam kubur itu macam singgah sebentar, ziarah sejenak. Boleh kita baca sama-sama ya, halaman 600. Halaman 600. Surah At-Takasur. Alhaakumut takasur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. 8 ayat pendek, 3 baris saja ya. Tapi kalau kita perhatikan nih, insyaallah orang itu akan terjaga, terbangun dari kelalaiannya. Alhaakumut takasur. Kamu ini lalai karena mencari, memperbanyak duit, membangun rumah, membeli kereta, mengurus anak pinak. Tak ingat nak kembali kepada Allah. Orang itu lalai hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu meninggal nanti. Bila kamu meninggal, kamu akan masuk ke dalam kubur dalam status ziarah. Orang masuk kubur itu ziarah, artinya sekejap. Nah, di sini kita diperingatkan bahwa ke kubur itu macam kita ziarah kubur, kemudian balik. Orang hidup dalam kubur yang sudah meninggal, dia ziarah, statusnya ziarah sekejap. Datuk nenek yang sudah meninggal puluhan tahun masih lagi ziarah. Subhanallah. Dibandingkan dengan alam sesudahnya, hari pembalasan, dibandingkan dengan surga neraka, alam kubur itu ziarah sejenak. Macam sahabat belayar, musafir, pergi ke Jeddah contohnya, transit di Singapura. Berapa lama? Sejam, 2 jam contohnya. Dalam kubur itu ziarah sejenak saja. Ingat cerita Nabi Nuh ya, Nabi Nuh yang paling panjang usianya. Nabi Nuh Nabi yang tercatat dalam Quran yang paling lama usianya. Dalam Quran tempoh dia berdakwah ya, lama dia berdakwah, dikatakan 950 tahun. Subhanallah, 950 tahun. Alfa sanatin illa khamsina ama katanya. 1000 tolak 50. Subhanallah. Ada dalam halaman 397 ya. Tengok sana cerita Nabi Nuh. Halaman 397. Walaqad arsalna Nuhan. Boleh kita baca ayat 14 di bawah. Halaman 397. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. Nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Kami, kata Allah, telah mengutuskan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Nabi Nuh berdakwah di kalangan kaumnya alfasanah 1000 illa khamsina tolak 50, artinya 950. Akhirnya umatnya degil, umat Nabi Nuh degil, tak ikut arahan Nabi. Lalu datang at-tufan, fa'akhazahumut tufan. Mereka ditelan taufan, banjir taufan. Subhanallah. Jadi Nabi Nuh dia berdakwah 950 tahun. Dalam ceritanya pernah ditanya, wahai Nabi Nuh, Nabi yang paling panjang usianya, macam mana rasanya hidup di dunia ini? Apa kata Nabi Nuh? Hidup di dunia ini macam masuk bilik, masuk kamar yang ada 2 pintu, katanya, atau masuk rumah lah. Masuk rumah yang ada 2 pintu, masuk dari pintu depan keluar ke pintu belakang, macam dimasuk di sini keluar ke sana. Itulah dunia itu, katanya. Sebentar. Hidup di dunia ini bagi Nabi Nuh yang diceritakan di sini 950 tahun ini India berdakwah, belum lagi dikira sebelum berdakwah. Artinya Nabi Nuh itu umurnya lebih 1000 tahun, Pak. Jadi bila ditanya dia tentang kehidupan dunia, macam mana dunia ini? Macam saya masuk rumah yang ada 2 pintu, masuk dari pintu depan keluar ke pintu belakang. Berapalah? Paling semenit, 1 menit. Itulah dunia. Di surah Takasur tadi dikatakan hidup di dunia macam melawat saja. Jadi jangan lupa saat akan berpisah dengan rumah, berpisah dengan anak istri, berpisah dengan anak cucu, menantu dan lain-lain. Bila sudah berpisah nanti, kalau mau diantar ke kubur, inilah ceritanya. Cerita orang yang bukan saleh, fa in kanat ghaira salihah, kalau dia bukan saleh, qalat, dia ketakutan, mengatakan, ya wailaha, aduh sedihnya saya ini. Saya diantar ke tempat yang sangat menakutkan, sangat mengerikan. Dia meratap, berteriak, berterais, suara ratapannya didengar oleh semua makhluk, katanya. Yasma' sautaha kullu syai'in illal insan. Suara ratapannya didengar oleh semua makhluk, manusia saja yang tidak diberi peluang mendengar. Manusia tidak diberi peluang mendengar. Allah dinding, Allah hijab manusia dari mendengar ratapan tangis mayat tadi. Walau sami'ahal insan la sa'ik, katanya. Andai kata diberi peluang manusia mendengar ratap tangis orang yang tidak saleh, yang mau diantar ke kubur, kalau diberilah peluang menengok keadaan itu, pingsan orang tu, pingsan. Kalau pingsan, siapa lagi mau mengantar ke kubur lagi? Subhanallah. Kita teringat dulu kita pernah cerita orang yang meninggal waktu belajar. Kalau jemaah masih ingat ceritanya ya. Ini cerita benar. Seorang remaja, anak muda meninggal waktu dia belajar di pondok. Subhanallah. Yang bercerita ini tukang gali kubur. Ada ceritanya di video ya. Yang berkisah di video itu seorang syekh terkenal. Ini terjadi di Syria, di Syam. Seorang anak yang baru belajar, tengah belajar tiba-tiba meninggal. Maka dikuburlah dengan segera. Sampai dikubur, tukang gali kubur melihat kuburnya itu indah sekali, tidak pernah dia mengalami. Dia umurnya sudah 50 tahun, dari mudanya dia menggali kubur. Tidak pernah dia terjumpa kubur
seindah itu. Lalu dia pingsan melihatnya, terharu, tercangang, Pak. Kubur itu luas, indah, terang, wangi. Aneh bagi dia, lalu dia pingsan. Tukang gali kubur yang akan memasukkan mayat di liang lahat pingsan di situ. Subhanallah. Subhanallah. Akhirnya dia yang pula yang diurus oleh ahli keluarga si mati. Orang ambil air disembur ke mukanya sedikit, lama-lama dia terbuka matanya. Bila dia sudah sedar, ditanya oleh pihak keluarga si mati tadi, apa yang terjadi? Katanya, saya melihat benda-benda yang aneh. Orang itu tidak percaya. Apa nih tukang gali kubur nih? Betul kayak ini katanya. Karutlah katanya. Tidak betul nih. Itu kali pertama. Kali kedua, meninggal lagi seorang lagi, saudara penuntut tadi. Saudaranya. Dia bukan penuntut. Dia bukan pelajar. Bukan santri. Tapi kuburnya sama juga indah seperti kubur saudaranya yang meninggal masa menuntut. Dia pun saksikan kubur jenazah yang kedua ini sama dengan yang pertama. Tapi karena dia sudah ada pengalaman di kali yang pertama, dia tidak pingsan lagi. Sudah ada pengalaman kan, dia perhatikan. Kubur itu wangi, indah, terang. Subhanallah, selesa. Baru dia tanya ibu orang yang meninggal ini. Puan ini ibunya kah? Iya. Kenapa kan katanya? Dua-dua anak puan. Yang dulu anak puan juga. Ya, anak saya. Kenapa rupanya? Apa kerja anak puan ini? Oh, anak saya yang pertama belajar, meninggal dalam menuntut ilmu. Itu mulianya orang belajar ya. Mulia orang yang belajar. Subhanallah. Anak yang kedua ditanya, anak yang kedua dia tak belajar, tapi dialah yang mencari duit, memberi nafkah kepada saudaranya yang belajar, sponsor duit. Kenapa kamu tanya? Dua-dua anak puan itu kuburnya taman surga, indah, luar biasa. Umurnya ini dah 50 tahun ya. Tukang gali kubur ini umurnya sudah 50 tahun. Akhirnya dia meninggalkan tanah pekuburan, dia cari kiai, dia cari syekh, dia cari masjid, dia belajar dengan masjid, di masjid dengan guru. Ditanya oleh tuan guru, kenapa kamu sudah 50 tahun baru mau belajar? Selama ini kamu di mana? Dia ceritalah, selama ini saya tak ingat nak ke kubur, tak ingat nak masuk kubur, walaupun saya hari-hari menggali kubur. Macam kita kan hari-hari antar orang, hari-hari dengar orang meninggal, hari-hari sholat jenazah, hari-hari tahlil, majelis arwah, tahlil arwah. Kerja saya tukang gali kubur, tapi tak ingat nak masuk kubur. Sehinggalah saya menyaksikan dua jenazah yang kedua-duanya kuburnya itu taman surga yang indah. Patutlah cerita yang pertama tadi, orang tu nak cepat masuk ke kubur, qaddimuni katanya. Jadi kata tuan Syekh di masjid, di sana ada masjid At-Taubah namanya, dia belajar di masjid At-Taubah. Taubah itu taubat kalau bahasa Melayunya. Dia belajar dengan Syekh itu tanya, kamu dah 50 tahun baru nak belajar? Iya Syekh. Kenapa? Selama ini saya lalai. Alhaakumut takasur. Saya ini lalai, lengah, leka. Sekarang baru insaf. Bah bisa tak kata Syekh. Dia belajar ibarat orang mengaji Quran, belajar daripada Iqra 1. Buku 1. Karena dia rajin belajar, akhirnya dia jadi orang alim. Dia serius karena dia sudah melihat macam mana kubur yang jadi taman surga itu.
Dia jadi orang alim, kemudian anak-anaknya pun ditren jadi orang alim. Maka lahirlah beberapa orang ulama yang diberi julukan di akhir namanya Al-Haffar. Al-Haffar itu artinya penggali kubur. Di ujung nama mereka dibuat Al-Haffar. Ramai di sana tuh ya. Keluarga Syekh ini jadi orang alim. Dia dah 50 tahun baru belajar. Subhanallah. Subhanallah. Memang ada betulnya. Memang betul lah kita mesti yakin ini sabda Rasulullah, soalnya apalagi dalam hadis Sahih Bukhari. Manusia ada dua golongan, yang taat, yang saleh, yang dalam Quran dikatakan sebagai muttaqin atau ahli takwa. Ini ada teks khutbah Jumat kemarin ya. Tajuk khutbah Jumat, persediaan sebelum menjelang Ramadan Mubarak. Inilah dia sekarang. Macam mana supaya Ramadan yang terbaik. Dalam Quran dikatakan tujuan puasa itu la'allakum tattaqun. Tujuan ibadah siam la'allakum tattaqun, agar umat Islam ini, umat beriman ini menjadi umat yang bertakwa. Dalam hadis ini tujuan kita agar menjadi insan yang saleh, suami yang saleh, istri yang salehah, anak yang saleh salehah, cucu yang saleh salehah. Kita kena ajak ahli keluarga ke sana. Baik. Kita lihat pula ini ayat yang selalu dibaca dalam majelis tahlil. Boleh kita baca nih ya, surah Fajar nih. Dalam Quran ada namanya surah Fajar. Fajar itu subuh lah ya. Patutnya di subuh hari dibaca ayat ini karena namanya surah Fajar. Halaman 593. Awal surah halaman 93, tapi yang mau fokus di sini ayat 27 hingga 30 halaman 594. Muka surat 594 ayat 27 sampai 30. Boleh kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. 27, 28, 9, 34 ayat pendek. Ayat ini mengkisahkan orang yang akan meninggal. Tadi orang yang sudah dimandi, dikafan, disolat, mau diantar ke kubur. Ini sebelum itu, waktu ruhnya akan dicabut, Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat tentang ayat ini. Kata Rasulullah SAW, ayat ini akan dibacakan kepada kamu waktu kamu akan meninggal. Ama innal malak sayaqulu laka hadza indal maut, katanya. Yakinlah ungkapan ini, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, akan dibacakan kepada kamu waktu roh mau dicabut. Tapi coba perhatikan ayat ini. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai insan mukmin yang nafsunya nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini sama yang terdapat dalam hadis tadi, insan yang saleh. Insan yang saleh itu nafsunya mutmainnah. Apa itu nafsul mutmainnah? Nah, itu dibahaskan oleh ulama dalam sumber lain ya. Siapa itu insan yang mempunyai nafsul mutmainnah? Kata ulama, ini boleh dirujuk kitab Roh namanya ya. Dah selalu disebut. Patutnya ada di rumah apa? Karena buku itu ada dijual. Kalau tak ada di rumah, carilah. Nak kenal nafsu, bukalah kitab itu atau kitab lain yang sama sorotannya. Nafsul mutmainnah, kata ulama, nafsu yang senang berbuat taat, ringan berbuat taat, manis berbuat taat. Sembahyang fardu dengan sembahyang sunat sama-sama penting. Bukan fardu dibuat, sunat tak dibuat.
Dua-dua kena dibuat. Sembahyang tahajud dengan sembahyang subuh sama penting. Nafsu mutmainnah kata ulama nafsu yang pendampingnya malaikat. Pendampingnya malaikat. Kita ini ada pendamping, manusia ini yang hidupnya ada pendamping. Yang dalam Quran disebut qarin. Namanya qarin. Orang tuh ada pendampingnya, ada qarin. Bulan lepas ada ceramah di perpustakaan Tutong ya 2 jam ceramah tentang qarin. Nanti bulan Mei ini ada juga ceramah di Jerodong, nanti Masjid Al-Amirah Jerodong, sambungan kepada ceramah yang di Tutong tentang qarin. Yang di Tutong satu penuh dewan, 2 jam cerita tentang qarin. Manusia ini ada 2 qarin. Kalau orang yang saleh, nafsul mutmainnah, qarinnya malaikat. Yang dipanggil di sini qarinnya orang yang qarinnya malaikat. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai insan mukmin yang memiliki nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, kembalilah ke pangkuan, kembalilah ke hadrat Allah. Itu maka orang yang meninggal itu dikatakan berpulang ke rahmatullah, kembali ke rahmatullah. Ungkapan itu untuk insan yang saleh sebenarnya ya. Kalau insan yang tak saleh ada lagi ayat lain nanti. Ada lagi ayat lain, ada cerita lain. Jadi indah. Ini yang patut kita renungkan sebelum Ramadan. Macam mana saya supaya menjadi insan yang saleh? Macam mana supaya saya termasuk kategori mukmin yang mempunyai nafsul mutmainnah? Ada doa diajar oleh Rasulullah ya. Dulu saya ingat dah pernah dikasih dah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Doa nafsul mutmainnah yang diajar oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, saya meminta kepadamu ya Allah, kurniailah saya ini nafsul mutmainnah. Tu'minu biliqa'ik, mengimani saat pertemuan denganmu. Wa tarda biqada'ik, reda dengan qada ketentuanmu. Wa taqna'u bi'ata'ik, qanaah, senang hati dengan pemberianmu. Subhanallah. Jadi yang akan dipanggil orang yang bisa, yang nafsunya yang nafsu minah. Jadi itu maka kata ulama di antara kerja kita hidup ini mengurus nafsu. Dikasih Ramadan untuk melatih nafsu dalam bulan Ramadan. Untuk mendidik nafsu dalam bulan Ramadan. Karena syaitan dilumpuhkan. Kalau orang itu berbuat yang tak bisa juga bulan Ramadan padahal syaitan sudah dilumpuhkan, berarti bukan salah syaitan lagi, salah dirinya sendiri berarti. Setan sudah dibelenggu, pengaruh setan sudah disekat selama sebulan, tapi dia tak betul juga, berarti bukan salah syaitan. Maka dalam surah Ibrahim ada disebut ya, waktu orang itu kembali kepada Allah nanti, syaitan yang mengacau dia dalam hidup ini sama-sama dihadapkan kepada Allah. Ini berada di mahkamah Allah, disebut dalam surah Ibrahim, dalam surah Qaf juga ada. Di sana syaitan tuh dia membela diri. Tengok di sini. Surah Ibrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ayat 254. Bagi orang yang ingin selamat daripada godaan syaitan, dia kena baca ayat-ayat tentang kesyaitanan. Bagi orang yang ingin mendidik nafsunya, baca ayat-ayat tentang kenafsuan, baru selamat ya. Tengok ayat 22 surah Ibrahim 258 ya, halaman 258. Wa qala syaitanu, syaitan membela diri di hadapan Allah nanti. Lamma qudiyal amr, sesudah diputuskan perkara nanti dari kemudian di mahkamah Allah, syaitan bercakap dengan manusia,
Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Allah sudah berjanji untuk kamu dalam Quran. Janji Allah itu benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku juga membujukmu dengan janjiku yang menipu. Janjiku itu tidak tepat. Janji Allah betul, tapi kamu tak ikut. Janjiku tak betul, tapi kamu ikut. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku tidak mampu mempengaruhimu. Illa an da'atukum, saya buat bisikan saja, pastajabtum li, kamu akur. Tak usah tahajud ji katanya. Tak usah tahajud ji. Cakap tak bangunlah haji itu tahajud. Tak usah pegang Quran ji, tak usah pegang Quran. Taklah pegang Quran. Benda lain dipegang berjam-jam. Pegang ini saja ji, ini cukup ni dah. Ikut tren lah katanya. Tren yang tak betul. Fastajabtum li, kamu akur. Kenapa? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan saya, kata setan, salahkan diri sendiri. Ini akan terjadi nanti ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka wajarlah kita baca doa di bawah ni. Doa diambil pada surah Ibrahim juga ayat 27 ya, agar kita dibantu Allah, agar pendirian kita ini teguh. Allahumma sabbitna bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ini doanya ya, agar kita tuh teguh pendirian, jangan mau dipengaruhi oleh syaitan. Allahumma sabbitna bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Di belakang juga ada doa dari surah Furqan, agar kita bertaubat kepada Allah pada bulan Ramadan ini. Orang tuh kalau sudah bertaubat, dosanya akan diampun. Dalam lembaran amalnya tadi, sesudah dosanya dipadam, akan dibubur di sana pahala banyak-banyak. Inilah maksud ayat dalam surah Furqan. Jadi kita mintalah Allah matub alaina, ya Allah terimalah taubat kami, wa badil sayyiatina hasanat, tukarkanlah dosa dan kejahatan kami dengan amal kebajikan, innaka antal ghafurur rahim, engkau maha ghafur, engkau maha rahim. Ayo kita baca doa yang di belakang dulu ya. Allahumma tsabbitna bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allahumma tsabbitna bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allahumma tsabbitna bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagusnya ini dibaca ayat dalam surah Ibrahim tadi, halaman yang sudah ditunjuk tadi, kemudian baru kita baca doa ini. Begitu juga ayat di belakang ini, doa di belakang muka surat 2, kita kena baca dulu ayat surah Furqan ayat nomor 67, ayat nomor 70 ya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilu sayyiatim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kemudian kita susuli dengan doa Allahumma tub alaina wa baddil sayyiatina hasanat innaka antal ghafurur rahim. Alangkah baiknya kalau dibaca sebelum sungkai ya, sebelum berbuka puasa. Kita tengok Qur'annya, kita tengok terjemahnya, kita support dengan doa. Jangan lalai saat-saat mustajab, sebelum azan berkumandang, sebelum beduk berbunyi. Manfaatkanlah dengan zikir, dengan istighfar, dengan doa-doa lain juga yang senangnya dibaca. Ini satu cadangan saja. Kalau ada pilihan lain yang lebih baik, tidak mesti dibaca doa ini. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa ad'ana ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Taqabbalallahu minna wa minkum.